Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Selanjutnya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagai nabi yang menunjukkan jalan, sebagai nabi yang menunjukkan jalan keselamatan, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Aji Restu Adityawan, mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare, program studi pendidikan agama Islam, akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul prosedur Project Based Learning dengan pendekatan cara belajar siswa aktif dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, pada pembahasan kita kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prosedur Project Based Learning, kemudian yang kedua prosedur pendekatan CBSA yang tentunya dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran tentunya mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dari segi metode, model, ataupun strategi pembelajaran. Hadirnya pandemi COVID-19 ini membuat proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media atau platform yang sifatnya online yang mengharuskan pendidik melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh, tentunya dengan bantuan aplikasi yang tersedia di internet. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional yang harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menganut nilai-nilai agama harus tegas tanggap pada tuntutan akhir zaman dan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan harus sesuai dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta senantiasa menanamkan nilai-nilai agama, kemudian harus tegas pada tuntutan akhir zaman. Sama halnya dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, adanya pandemi COVID-19, adanya pandemi COVID-19 atau yang sering disebut coronavirus, tidaklah menjadi sebuah penghalang dalam dunia pendidikan. Meskipun pandemi ini hadir dan mengancam kesehatan manusia, bahkan mengancam nyawa manusia, kebutuhan akan pendidikan tidak boleh dikesampingkan karena pendidikan termasuk kebutuhan utama manusia. Banyak cara yang kemudian dapat ditempuh untuk melaksanakan proses pembelajaran, sama halnya atau begitu juga dengan Project Based Learning dalam pembelajaran PAI ini. The George Lucas Education Foundation dan Dopplet ialah yang mengembangkan model pembelajaran Project Based Learning ini dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada start with essential question atau menentukan pertanyaan yang sifatnya mendasar. Proses yang pertama ini dimulai dengan menentukan pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat memancing terjadinya aktivitas peserta didik. Contohnya dalam pembelajaran PAI pada materi pengurusan jenazah, pendidik dapat memulai pembelajaran dengan menentukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan, misalnya bagaimanakah proses pengurusan jenazah dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada desain project atau perancangan proyek.
Prosedur yang kedua ini dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Perancangan proyek berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting yang dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa materi yang memungkinkan serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu menyelesaikan proyek yang dibuat. Adapun prosedur yang ketiga yaitu create schedule atau menyusun jadwal. Aktivitas yang dilakukan dalam penyusunan jadwal ini adalah yang pertama mengatur jadwal untuk menyelesaikan proyek, kemudian menentukan akhir atau deadline penyelesaian proyek. Kemudian pendidik membimbing, mengarahkan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi peserta didik. Kemudian yang keempat ada monitoring the student and progress of project atau pengawasan kemajuan proyek yang tentunya dilakukan oleh pendidik. Pada prosedur ini pendidik bertanggung jawab untuk mengawasi kemajuan proyek yang sedang dikerjakan oleh peserta didik. Pendidik memantau kegiatan peserta didik selama menyelesaikan proyek. Pendidik juga bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang dikerjakan. Yang kelima ada assess the outcome atau pengujian hasil. Prosedur ini merupakan pengujian hasil atau penilaian atas proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. Pendidik memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang dicapai peserta didik. Kemudian yang terakhir ada evaluasi the experience atau mengevaluasi pengalaman. Prosedur ini merupakan akhir dari proses pembelajaran. Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan proyek yang dilakukan. Nah, keenam prosedur project based learning yang saya sampaikan, yang saya jelaskan tadi ini merupakan prosedur project based learning yang umumnya dilakukan pada saat keadaan normal atau bukan pada saat pandemi. Baiklah, untuk prosedur pelaksanaan project based learning pada masa pandemi COVID-19 tentunya berbeda dengan prosedur pelaksanaan project based learning pada saat keadaan normal. Pada masa pandemi setidaknya ada 3 hal yang menjadi prosedur dari pelaksanaan project based learning ini. Yang pertama yaitu guru atau pendidik melakukan penjelasan tentang tujuan project based learning ini dan menjelaskan peran masing-masing anggota tim, utamanya peran dari orang tua peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu guru atau pendidik melakukan penjelasan tentang manfaat melakukan project based learning ini di rumah. Yang ketiga penjelasan tentang cara mendukung anak-anak mereka, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang peserta didik yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang bertipe visual, kemudian ada yang bertipe audio ataupun kinestetik. Proses pelaksanaan project based learning pada masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan memilih media yang tepat, dikarenakan proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan dilakukan menggunakan atau dengan cara jarak jauh, atau kita kenal dengan proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran online. Karena keadaan pandemi COVID-19 ini mengharuskan adanya penggunaan media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, maka media yang digunakan harusnya media yang dikenal secara umum, kemudian mudah digunakan, kemudian menjadi penghubung antara pendidik dan peserta didik, dan tentunya gratis. Kemudian hal yang dipertimbangkan selanjutnya adalah kondisi atau lokasi, kemudian sinyal ekonomi, tingkat pemahaman terhadap teknologi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Media dengan kriteria tersebut dipilih karena project based learning merupakan pembelajaran
yang memerlukan waktu tertentu dan terjadwal serta terencana, di mana peserta didik membuat laporan perkembangan proyeknya dan pendidik memantau disertai dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Kemudian terdapat beberapa media atau platform yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran project based learning ini. Di antaranya adalah Google Suite, yaitu Google Drive, Google Form, Google Site atau Google Classroom. Kemudian ada Edmodo, Lark Suite, Kelasmaya dari rumah belajar, ada email dan media video conference, ada Webex, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain-lain. Kemudian ada Edlink. Penggunaan media pembelajaran yang baik akan memudahkan peserta didik dan orang tua untuk melaporkan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan serta memudahkan untuk berkonsultasi terhadap masalah yang didapatkan. Nah, itulah penjelasan tentang prosedur project based learning dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah prosedur CBSA dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau coronavirus. Adapun prosedur pelaksanaannya, yang pertama yaitu pendidik sebagai pengelola atau manajer dan perancang sebagai desainer dari pengalaman belajar. Pada prosedur yang pertama ini, pendidik menyusun dan merancang topik pembelajaran yang berisi tentang studi pembelajaran PAI, misalkan dengan pokok bahasan pengurusan jenazah ataukah taharah. Ini disesuaikan saja dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian subpokok bahasan misalnya jenis-jenis najis ataupun jenis-jenis air. Kemudian kelas atau semester, misalnya kelas 10, semester 2. Kemudian ditentukan juga alokasi waktu, jenjang pendidikan, referensi dan lain-lain. Pada tahap awal ini, pendidik harus benar-benar menyusun program pembelajaran dengan baik. Namun karena pada masa pandemi, tentunya semua proses penyusunan rancangan pembelajaran ini dilakukan secara daring atau online. Kemudian yang kedua, pendidik dan peserta didik menerima peran kerjasama atau partnership. Pada prosedur yang kedua ini, pendidik dan peserta didik mendiskusikan tentang topik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, pendidik menawarkan bantuan dan mengidentifikasi contoh bantuan-bantuan yang disediakan. Pendidik dan peserta didik menjalin kerjasama untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan dipilih berdasarkan kelayakannya. Pada tahap ini, pendidik membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang anggotanya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada masa pandemi, pembagian kelompok dapat dilakukan dengan mengacu pada letak rumah antar peserta didik. Kemudian setelah itu, pendidik membagikan lembar tugas yang akan dikerjakan masing-masing kelompok. Dalam prosesnya, pendidik memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan tentunya dengan bantuan dari orang tua peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu menekankan pada identifikasi dan penuntasan syarat-syarat belajar atau learning requirement. Pada tahap ini pendidik menekankan tentang syarat ketuntasan belajar, di mana pendidik mempersilahkan masing-masing juru bicara dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dalam sidang pleno antar kelompok perbaikan, kemudian tambahan informasi dan sebagainya yang diakhiri dengan kesimpulan. Adapun yang kelima adalah peserta didik dilibatkan dalam pembelajaran. Pada tahapan ini merupakan inti dari CBSA, di mana peserta didik dilibatkan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Jadi peran siswa atau peran peserta didik sangat krusial dalam proses CBSA ini, karena
bukan guru atau bukan pendidik yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi peserta didik atau siswa itulah yang menjadi inti dari pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan CBSA ini. Kemudian yang keenam yaitu tujuan ditulis dengan jelas atau tujuan pembelajaran ditulis dengan jelas dan dijelaskan secara rinci kepada peserta didik sehingga mereka mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, semua tujuan diukur atau dites atau istilah singkatnya atau evaluasi. Pada tahapan terakhir ini, pendidik membagikan lembar post-test yang berisi sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh pendidik yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam diskusi. Semua prosedur pelaksanaan CBSA ini tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itulah beberapa dari prosedur CBSA dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 dan juga materi yang pertama tadi prosedur project based learning dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatian dan juga teman-teman yang menyempatkan menonton video ini. Tentunya dalam makalah ini, tentunya juga dalam penjelasan saya masih sangat kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.